ya. Nah, proses ini begitu ya, tidak dilakukan oleh makhluk halus gitu ya. Dia tidak bekerja bim salah bim, tekan A jadi A, enggak. Dia kalau kita melihat dari sini ya, dari binary ini berarti kita, oh belum nampak ya, maaf. Kalau kita lihat dari binary yang tadi saya sudah share ya, dari ASCII begitu, maka kita memahami bahwa setidaknya untuk huruf A ini begitu ya, gampangannya, berarti kita membutuhkan ada berapa transistor. Untuk membuat huruf A ini, kita butuh mengaktifkan berapa transistor. Halo? Masih di sini ya semua? Ya. Butuh berapa transistor kira-kira? Silakan dilihat. Halo? Berapa bit data ini? Data A ini? Berapa? 8. Betul, 8 bit ya. Datanya adalah 8 bit. Itu sama dengan 1 byte, begitu ya. 8 bit ini berarti berapa komponen yang membuat 8 bit ini? Kira-kira. Halo? Berapa komponen kira-kira? Rahmi Dini coba. Ada? Rahmi, Iya, Pak. berapa komponen BJT kira-kira dibutuhkan untuk membuat 1 bit, maaf, 1 byte karakter A? Satu nggak, Pak? 1 bit, 1 BJT aja ya? Iya, Pak. Oke, ada yang bisa bantu? Rahmi? Kenapa Mi yang dibutuhkan cuma 1? Karena cuman satu huruf A, Pak. Oke, 1 huruf A dibentuk berapa 0101? Eh, terus Gimana? 010, Pak. Salah nggak, Pak? Ya, 010 itu respon dari komponen. Tapi berapa komponen yang dibutuhkan? Satu Oke, komponen nggak, Pak? enggak cukup ya. Enggak cukup 1 komponen. Jadi kalau kita kalau kita nanti akan lebih jauh ya, kita membahas sampai ke CMOS misal, tapi di semester 3 ya, namanya CMOS. Tetapi dasar itu semua adalah BJT atau switch ya, BJT di sini. Dan untuk membuat 0101 begitu ya, agar terkirim adalah, oh ini outputnya 0, outputnya ini 1, ini outputnya 0, lalu diurutkan begitu ya. Ternyata jadinya adalah huruf A. Oh, ketika on off-nya bentuknya demikian, berarti dia artinya huruf A. Begitu. Berarti setidaknya kita membutuhkan sekitar 8 buah komponen ya, 8 buah BJT. Begitu. Ya, jadi BJT ini sangat sangat penting, sangat fundamental. Lantas, begitu. Ketika kita menggunakan BJT, apakah selalu outputnya selalu saklar? 0101 gitu?
Halo? Valentino, ada? Ya, Pak. Ketika kita mengoperasikan BJT, begitu, apakah yang keluar selalu hasilnya saklar? Kalau nggak 0 ya 1 gitu untuk BJT. Tidak, Pak. Tidak. Selain itu apa kira-kira outputnya? Apa Valentino? Lalu 0101, Pak. Ya kan? 0101 gitu, Pak. Ya. Berarti kan ini artinya switch begitu ya. Saklar kan? Ya. Oke. Apakah output dari BJT selalu dalam bentuk switch 0101 seperti ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Selain itu apa? Tidak. 01 000. Ya, itu kan tetap switch namanya. Oh, Selain switch yang bisa dikeluarkan BJT apa? Apa? Tuh Salingkari tuh. penguat, Pak. Ya, penguat ya. Oke, sekarang ketika dia berperan sebagai switch ya, switch itu kayak saklar kalian. Penguat itu kayak kayak apa ya? Kayak kalian pakai air pompa gitu ya, makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng gitu ya. Bisa nggak satu komponen di waktu yang sama mengeluarkan output demikian? Di saat yang sama dia penguat, di saat yang sama dia juga switch. Bisa nggak? Anda bisa jawab? Ika Paramita, ada? Pak. Bisa nggak Ika? Halo? Bisa ulang soalnya? Nggak? Oke, yang menyimak soalnya tadi siapa? Kennedy Edward? Iya, Pak. Oke. Bisa dijawab tadi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa? Nggak bisa menjawab, Pak. Oh, nggak bisa menjawab. Saya kira jawabannya itu. Muhammad Ari. Oh, Muhammad Arya Al-Farizi. Arya? Ya, Pak. Ya, Hmm, apa jawabannya? nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa ini artinya? Apa tuh? Yang satu komponen menjadi switch, satu lagi menjadi penguat gitu. Ya, oke. Thank you Arya. Jadi betul ya, tidak bisa satu komponen dalam satu waktu dia bekerja dengan fungsi yang sama. Oke, begitu ya. Maka kita harus memilih modenya. Oke, sekarang saya mau buat dia penguat. Oke, sekarang saya mau jadikan dia sebagai saklar begitu. Ya. Jadi nggak bisa sekali waktu dua fungsi yang sama. Nah, ketika membahas hal ini, maka tema mengenai titik beban itu penting. Ya. Oke. Apakah dipahami sampai di titik ini? Oke ya. Jadi apa yang kita diskusikan tadi bisa jadi santai, tetapi bisa jadi juga keluar saat ujian, ya. Jadi tolong banyak dicatat, diperhatikan begitu. Kalau nggak paham ditanyakan. Oke. Sekarang kita pergi ke jadi tadi itu masih mengantar pentingnya tema ini begitu ya. Semoga dipahami maksud saya dan semoga ditangkap esensinya gitu. Oke.
Jadi, titik beban ini untuk apa fungsinya? Gloria. Ada? Ya, Pak. Ya. Fungsinya buat apa kita membahas ini? Untuk ini Pak, memberi perintah kepada komponen BJT-nya buat menjalankan fungsinya sesuai salah satu fungsinya Pak, tidak keduanya. Oke. Kalau keduanya emang bisa? Tidak Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita Oke. harus milih salah satunya. Oke. Begitu ya. Terima kasih Gloria. Jadi betul ya, intinya karena transistor memiliki fungsi dua, dia bisa sebagai penguat dan sebagai saklar, maka kita harus memahami konsep titik beban ini. Kapan dia kita jadikan switch, kapan dia kita jadikan sebagai saklar. Oke. Baik. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Jangan dipandang ribet dulu, ini mudah, santai dan menyenangkan ya. Kalian memiliki sebuah BJT berwarna kuning. Maaf, tanda panas saya kelihatan ya? Lihat, Pak. Oke. Jadi Kelihatan, kalian memiliki Pak. sebuah BJT. Bayangkan ini di dalam rangkaian ya. Karena kita nggak mungkin memakai rangkaian, maka saya pakai skematik begitu ya. Jadi misal kalian melihat ada BJT seperti ini. Lalu dia mau kita hubungkan dengan baterai, ada baterai VBB namanya, ada baterai VCC namanya, dan juga ada RC dan ada RB begitu. Nah, ketika kita menghubungkan seperti ini, maka perhatikan yang digunakan sebagai common itu apa? Kaki apa? Yang digunakan sebagai common itu kaki apa? Emitor. Emitor. Karena yang digunakan sebagai common adalah emitor, perhatikan di sini ya. Digunakan bersama oleh nanti ketemu dia di basis, nanti dia ketemu di kolektor begitu ya. Maka dia dinamakan common emitor. Lalu di sini kita misal kita rangkai sedemikian rupa, memiliki rangkaian seperti ini ya. Oke. Dari gambar ini nanti kita akan coba menarik kalkulasinya begitu ya, kalkulasinya. Oke. Kita mulai dari loop yang pertama yang di sini ya. Oke. Di sini misal 1 ya. Loop 1 menggunakan Kirchhoff ya, menggunakan persamaan Kirchhoff. Ada berapa Kirchhoff? Ada 2. Ya, KVL sama KCL. Dalam hal ini kita akan gunakan KVL. Bagaimana bunyi dari KVL? Halo? Francesco Julius Manik. Iya, Pak. Ya, gimana bunyi KVL? Bentar Pak, buka Google dulu Pak. Gimana Franz? Ini KVL ya, Pak. Ya, KVL. Waduh, ayo keburu mati nih Zoom saya nanti. Duh, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, Azmi Kamil. Azmi ada? Ada Pak, ada Ya. Pak. Gimana bunyi KVL? Harus total yang masuk melalui suatu titik Itu percabangan. KCL. KVL.
Kurang tahu, Pak. Kok kurang tahu semua nih? Valentino James. Valen. Coba. Ya, gimana KVL? Eh? Halo? Ya, Pak. Gimana? Kurang tahu, Pak. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, itu KCL. Kalau KVL? Jumlah tegangan sama dengan 0. Nah, kan gitu ya. Oke, sebentar saya buat dulu. KVL ya, Kirchhoff voltage law, ya. Sebentar. Ups. KVL tadi siapa yang jawab tadi? Aisyah, Pak. Oke, gimana Aisyah? KVL adalah Jumlah tegangan dalam rangkaian sama dengan 0. jumlah tegangan dalam, ulangi ya, dalam rangkaian ya, rangkaian adalah sama dengan 0. 0. Maka kalau kita tulis dalam notasi matematis gitu ya, maka sigma ya, sigma V dalam rangkaian tertutup ya, closed loop, itu sama dengan 0. Oke. Sekarang kita pakai penerapan tadi. Misal kita tunjukkan kembali ini ya. Kita coba copy dulu misal. Oh, sebentar. Bisa nggak ya? Oke. Oke. Saya coba copy dulu. Kita bawa ke hitung-hitungan sebelah. Oke, bisa nggak taruh sini? Oke, bisa. Oke, jadi misal kita dengan ini ya. Kita misal mau yang mana dulu? Mau loop 1 atau loop 2? Oke, misal Satu, Pak. loop 1 dulu misal ya. Loop 1 dulu. Oke, di sini ada node. Node itu adalah titik antara dua komponen berbeda, baterai sama resistor. Node-nya di mana? Di sini ya. Ini node. Ya, ada node. Lalu ada node antara resistor dengan BJT. BJT. Ya. Lalu ada node dari sini dari BJT ke mana? Sumber baterai ya. Di sini. Boleh di sini, terserah sih ya, macam-macam. Oke, sekarang ketika kita menjalankan KVL, ini mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Berlawanan boleh nggak? Boleh. Boleh ya, bebas. Kebetulan saya memilih yang searah jarum jam biar gampang. Oke, mau memulai note yang mana? 1, 2, 3, atau 4? 1. Oke. Biar agak nggak mainstream, saya mulai dari 3 misal. Boleh ya? Pak, Ya. boleh, Oke. Pak. Kita mulai dari 3 misal. Dari 3 di sini kita jalankan searah jarum jam. Berjalan di sini ya. Ketemu apanya nih? Negatif Negatif apa? VBB. VBB. Pak, kenapa negatif? PBB. Kenapa negatif? Karena ketemunya negatif dulu. Ya, Baik, Pak. karena ketemu dengan negatif dari kutub ya, sumber tegangan. Lalu ke sini ketemu dengan apa? Lanjut ke sini ketemu apa? Resistor. Ya, kepala resistor boleh ya, saya bilang gitu ya. Ya. Kepala resistor itu berarti dia apa? Positif. Positif. Oke. Maka kita ketemu dengan tegangan di mana nih? Di RB ya. RB ya. Berarti kita sebut dengan RB, Pak. VRB. Oke, habis itu gimana?
ketemu BJT. BJT, betul. Ketemu Di BJT ini ya, di BJT ini kita ketemu dengan basis dan kolektor. Basis dan kolektor dia memiliki tegangan yang berbeda. Maka kita sebut dengan VBE. Tegangan pada basis emitor gitu ya. Apalagi di sini, balik lagi ke sini, apakah ke sini lagi? Sudah ya? Berarti sama dengan 0. 0. Oke. Ini prinsip utama saat menghitung matematis rangkaian di dalam rangkaian tertutup ya, KVL. Baik. Dari sini ya, dari sini kita akan mendapatkan apa? Rumusan apa? Anggaplah ini adalah persamaan ke 1. Begitu ya. Oke, sekarang kita hitung loop yang kedua, boleh? Oke, loop kedua kita mulai dari node yang mana? Node 1, 2, 3, atau 4? 1, Pak. 1 boleh. Ini kebetulan dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, kita turun ke bawah. Ketemunya apa nih? Resistor, Pak. Ya, Resistor. ketika ada arus ketemu dengan R, jadinya apa? Kalau ada I berjalan lalu ketemu dengan R, muncul apa? Kepala. Muncul V. Hambatan. V tegangan. Ya, V tegangan. Tegangan apa namanya? Volt. Ya, tegangan volt. V apa? RC. VRC atau tegangan VR. pada RC. Oke, saya buat warna yang berbeda. V, hampir merah juga ya. Oke. VRC. Oke. VRC-nya positif apa negatif? Positif, Pak. Kenapa positif? Karena di sini adalah kepalanya kan. Arusnya kan gini ya, arusnya kan. Ketemu kepalanya Iya. ya. Nah, kepalanya maka kita katakan dia positif. Oke, lalu ketemu apa lagi di sini? Kolektor. Ya, kolektor hingga dia masuk ke emitor ya. Gini. Maka di sini juga ada beda tegangan. Ini ada tegangan VC, di sini ada tegangan VE. Maka jadinya apa? VCE. Betul. VCE ditambah VCE. Oke. Itu jalan lagi dia. Sap, ketemu sama kaki dari sumber baterai. Negatif. Maka kita sebut Negatif dengan VCC. VCC. Udah ya, sama dengan 0. 0. Oke. Maka ini kita sebut dengan persamaan kedua. Baik. Lalu, oke. Kalau sudah, dari persamaan ini, begitu, kita coba situasikan, begitu ya. Kita coba situasikan dalam kondisi ketika cut off dan saturasi nanti ya. Oke. Sekarang pada apa ini namanya ya? Pada saat jadi kan ini nih. Muncul nggak di kalian? Belum ya? Oke. Perhatikan. Ini adalah garis beban nanti. Saya coba lompat dulu ya. Ini adalah gambar garis beban. Untuk menggambar garis beban, ini ada dua aksis. Aksis X sama Y. Untuk aksis X itu adalah VCE. Lalu aksis Y adalah IC atau arus pada kolektor. Nggak usah dilihat dulu gambarnya terlalu rumit ya misal. Tapi perhatikan, untuk membuat ini kita membutuhkan dua kondisi ekstrim. Apa itu? Apa itu? Dua kondisi ekstrim. Yang satunya mentok di atas, yang satunya mentok di bawah. Apa itu? Kondisi Cut off sama breakdown. cut off-nya betul, breakdown-nya kurang pas.
Apa? Coba kita mundur kembali. Nah, ini. Oke. Jadi kalau dia tidak ada arus mengalir, berarti namanya cut off tadi, betul. Ekstrim bawah ya, betul kan? Ada arus mengalir nggak di sini? Cut off? Enggak. Nggak ada, betul ya? Nggak ada arus mengalir. Tapi sebaliknya, ekstrim yang lain adalah arusnya besar banget. Itu saat kapan? Saturasi. Saturasi, betul ya. Maka kita membutuhkan dua kondisi ekstrim ini untuk membuat titik beban. Maaf, garis beban dulu ya. Maka kita butuh kondisi cut off dan kondisi saturasi. Oke. Saya ulangi. Kondisi cut off itu berarti nilai IC-nya berapa? Arusnya berapa? 0. 0. Maka kondisi cut off ya, cut off itu adalah IC sama dengan 0. Tolong dicatat. Oke. Sedangkan saat IC saat saturasi, salah. Nggak bisa. Oke, anggap aja. Saat saturasi, apa yang 0? Saturasi berarti di sini, saat IC-nya maksimal. Saat dia maksimal, apa yang 0? Perhatikan XY-nya. Perhatikan XY-nya. Apanya yang 0? VCE. Iya, betul sekali. Siapa tadi jawab tadi? Nurul. Nurul, oke. Jadi saat kondisi saturasi, VCE-nya dia berapa? 0 kan? 0. Ya. Saat saturasi VCE sama dengan 0. Sama dengan 0. Maaf, tulisan saya jelek ya. Tolong disesuaikan. Oke, jadi jika tegangan antara kolektor dan emitornya adalah 0 alias tidak ada beda tegangan, maka dia dalam kondisi saturasi. Nih, grafiknya kayak gini nih, ya. Tapi saat cut off, maka sebaliknya, justru IC-nya yang 0. Kenapa cut off 0? Karena tidak ada arus yang mengalir, betul ya? Oke, sekarang kita kembali ke main-main matematika kita tadi. Nah, kalau sudah kayak gini, seru nih ya. Sekarang kita melihat bahwa kan sekarang misinya apa sih kita sekarang? Apa tujuan kita membahas ini? Temanya apa? Titik beban. Namanya titik beban itu pasti dia berada di garis beban. Ya. Kita tujuannya adalah menggambar ini. Kita menggambar XY, lalu nanti kita mendapatkan garis beban, kita punya garis beban, lalu titik bebannya dia di mana? Bisa di sini, atau di sini. Gitu ya. Nah, itu tujuan kita. Maka untuk bisa membuat tujuan itu kita harus buat titik ekstrimnya dulu. Apa tadi titik ekstrim pertama? Kondisi apa? IC sama dengan 0. Ya, cut off. Oke. Saat cut off, konsekuensinya apa? IC sama Oke, sama dengan IC 0. ya. Oke, IC IC. sama dengan 0. IC sama dengan 0. Artinya adalah tidak ada arus yang mengalir saat kondisi cut off. Betul ya? Bisa dibayangkan seperti keran tadi. Oke, ketika IC-nya sama dengan 0, maka kita akan coba panggil ini, fungsi kedua. Perhatikan. Kita fungsi kedua ya. Di mana kita turunkan VRC, rumusnya apa? VRC VCC kurang VCE. Oke, boleh. V ini kayak WhatsApp. Zoom saya kurang akan mati dalam 4 menit ya. Kalau nanti mati silakan gabung kembali. Oke, saya pakai warna hijau kembali ya. Kita turunkan fungsi kedua, maka akan menjadi VRC
ditambah VCE sama dengan apa? VCC, betul ya? VCC. Ya, VCC. Lalu VRC itu apa? IC I- dikali RC. Iya, betul. Ya, namanya VRC, tegangan pada R itu pasti karena arus dikali dengan R. Cuma permasalahannya I apa, R apa? Karena dia RC maka ya RC, begitu ya. Lalu I yang mengalir itu apa? IC. I pada kolektor, ya. IC. Ditambah VCE, betul ya? VCE adalah tegangan pada VC dikurangi VE. Tetap saya tulis VCE. Maaf. VCE-nya berapa berarti? Saat kondisi cut off. Maaf, bukan. Maaf salah. Kita tulis VCE. Oke. VCC. Gini ya. Lalu tadi kita tahu bahwa nilai dari IC sama dengan 0. 0. Ketika IC-nya 0, maka nilai dari IC kali RC berapa? 0. 0. Maka yang berkontribusi hanyalah VCE sama dengan VCC. 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 Oke, perhatikan. Berarti nanti saat kondisi cut off, nilai dari VCE itu sama dengan VCC kalian. VCC di sini berapa? Oh, 5 volt, Pak. Ya, berarti nanti VCE-nya berapa saat cut off? 5 volt gitu. Oke. Di sini ya. Maka nanti VCE-nya di sini berisi tergantung nilai VCC. Jika sumber pada kolektor adalah sumber tegangannya VCC adalah 10 volt, ya, 10 volt berarti nanti VCE-nya berapa saat cut off? 10 volt. 10 volt ya. Baik, tolong diingat-ingat itu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, sekarang saat kondisi saturasi. Efeknya apa saat saturasi? VCE sama dengan 0. Ya, Sama dengan saat saturasi? FCE sama dengan 0. VCE sama dengan 0. Oh, sebentar. VCE sama dengan 0. Iya. Iya. Betul ya? Oke. Iya. Oke, sama dengan VCE sama dengan 0. Baik. Sekarang kita akan panggil fungsi yang pertama, ya. Kita akan dapatkan apa nih? Kalau berarti VRB ditambah VBE sama dengan VBB. Oke, VBB. Sambil saya terus pantau waktu saya tinggal berapa. Oke, lalu oke, ini udah mau 1 menit ya. Kita off dulu. Nanti silakan kembali di room yang sama. Saya tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.